Lucu. Kami berempat ya, saya, Dr. Rismon, Dr. Tifa, dan juga Pak Rizal Fadilah itu akan dituntut dengan pasal 160 KUHP, di mana itu adalah pasal penghasutan. Ya, ini benar-benar lucu. Nggak apa-apa ya, kalau pasal yang dulu memang pernah sukses digunakan untuk melakukan kriminalisasi terhadap salah satu ustadz waktu itu sukses. Tapi waktu itu memang ada kekuasaan atau ada rezim yang memang mungkin dilawan oleh beliau ya gitu dan sukses. Tapi sekarang kita buktikan saja nanti apakah Presiden Prabowo masih akan membiarkan anak-anak bangsanya yang kami-kami ini sebenarnya ingin mengungkapkan kejujuran dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi ini pure science ya, untuk membuktikan kepalsuan skripsi dan juga kepalsuan ijazah, kok malah mau dipidanakan dengan pasal penghasutan ya. Jadi kami siap ya berempat untuk menerima tantangan ini, dan terima kasih untuk warga masyarakat ya, baik itu lawyer, profesor, guru besar, sivitas akademika, dan juga masyarakat termasuk ulama yang telah memberikan dukungan kepada kami. Dan sekali lagi, tidak perlu ada sumbangan apapun ya gitu, nanti malah dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak berhak. Kami siap jawab tantangan kalau kami akan dipolisikan ya, atau akan diperkarakan dengan pasal 160 itu, karena itu sebenarnya pasal pengecut ya gitu. Kalau mau gentle, tuntut dengan pencemaran nama baik atau penghinaan, yang dimana Jokowi harus lapor sendiri. Dan ketika dia lapor sendiri, kita adu bukti. Benarkah dia punya ijazah asli? Yang itu kami berempat sudah kemudian memastikan bahwa ijazah yang selama ini dipublikasikan ya, yang itu oleh kader salah satu partai itu juga dipublish dengan tulisan asli, itu memang asli atau palsu. Jadi kami siap, kita tunggu di persidangan yang jujur, yang equality before the law, dan tidak ada kriminalisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren jadas. Ya sobat RH sekalian, saya berusaha menghubungi Roy Suryo untuk melihat perkembangan terakhir ya. Tetapi rupanya Roy Suryo mengedarkan video yang tadi baru saja kita dengarkan, dan memang tentu banyak permintaan ya kepada Roy Suryo. Jadi live by pun barangkali sekarang sudah agak susah, tetapi dia berbaik hati untuk menyampaikan statement dia, dan ini baik ya. Jadi kita sudah mendengarkan statementnya tadi. Ini ada kata-kata dari Roy Suryo begini. Maaf karena banyaknya permintaan statement berupa audio visual dalam kurung video terhadap pelaporan kami berempat, Dr. Rismon Hasiholan Sianipar, Dr. Tifauzia Tiasuma, Rizal Fadilah SH, dan saya. Maka izinkan saya menyampaikan video singkat berdurasi 2 menit 12 detik ini. Sudah tadi kita dengar ya. Intinya soal pelaporan yang konyol itu kita senyumin saja. Tunggu sampai benar-benar berproses dengan jujur, saling membuktikan secara ilmiah dan mengedepankan equality before the law. Tidak boleh ada yang memaksakan kehendak dan menggunakan tangan-tangan kotor alias nabok nyileh tangan untuk menekan pihak lawan karena masih berkuasa alias pengecut. Lucu saja kalau kami mau dijerat dengan pasal 160 KUHP yang disebut-sebut menghasut itu. Maka sebenarnya pelapor-pelapor utamanya yang dari Pradi Bersatu itu seharusnya malu karena laporan mereka di Bareskrim sudah ditolak.
Hanya yang dari relawan Nusantara yang sementara diterima di Polres Jakarta Pusat, meski belum tentu jelas prosesnya mendatang. Jadi intinya kami sangat siap dan berterima kasih atas dukungan ratusan simpatisan yang terdiri atas lawyer, tokoh-tokoh masyarakat, profesor, guru besar, dosen, ulama dan sebagainya yang terdata sejauh ini. Namun saya tegaskan juga bahwa kami tidak menerima apalagi meminta sumbangan apapun. Jangan sampai ada yang memanfaatkan situasi ini. Terima kasih. Jakarta 26 April 2025, Dr. KRMT Roy Suryo MKes Kesehatan ya. Jadi maksudnya tidak meminta sumbangan apapun yang berupa materi ya, baik uang maupun barang. Tapi kalau sumbangan doa sumbangan tenaga, pikiran ya boleh ya. Justru itu yang diharapkan dengan melakukan mobilisasi yang tadi menurut Hosinuddin sudah 514 ya yang mencatatkan namanya untuk menyokong, mendukung, mensupport Roy Suryo dan kawan-kawan yang sekarang menghadapi ujian bagi pemerintahan Prabowo. Apakah Jokowi masih sakti untuk mengkriminalisasi orang walaupun tidak lagi berkuasa sebagai presiden, sebagaimana yang dia lakukan patut diduga terhadap Bambang Tri dan Gus Nur. Tidak jelas, tidak pernah ditunjukkan ijazahnya yang asli, tapi tiba-tiba Bambang Tri dianggap menyebarkan hoax atau kebohongan. Padahal kalau kita mau bicara soal teori pembuktian, ya seperti yang dikatakan Hosinuddin, sekarang mereka itu Roy Suryo, Hasiholan, ya, Sianipar, dengan ilmu yang dimiliki sudah membuktikan bahwa kalau ijazah yang ada di PSI itu dianggap ijazah asli, maka sudah dilakukan digital forensik yang memberikan sebuah konfirmasi banyak hal. Foto tidak konsisten, foto bukan seperti foto Jokowi ya, lebih mirip foto yang lain. Kemudian ada juga cap stempel merah yang tidak menggores, tidak tersisa di jas hitam. Kemudian matrai yang juga bermasalah, sparasi, gradasi warna dan lain sebagainya. Nah, Sobat Era sekalian, sekali lagi ya, kalau mau mainnya pidana, maka ya seperti Gus Nur dan Bambang Tri, gak jelas kesalahannya apa, lalu dikriminalisasi. Tapi kalau mainnya mau elok dengan prinsip equality before the law, maka biarkanlah Pengadilan Negeri Solo itu menjadi ajang untuk membuktikan apakah ada ijazah asli atau tidak. Kan Pak Jokowi mengatakan ya bahwa kalau dipanggil pengadilan dia mau tunjukkan ijazahnya. Nah, tunjukkan. Jangan sampai kemudian sinyalemen pesimis dari Hosinuddin mengatakan ini tidak akan sampai tahap pembuktian. Paling nanti mediasi gagal, mereka eksepsi dan kemudian diterima eksepsinya, pengadilan kemudian dianggap mengatakan tidak berwenang. Padahal barangkali pengadilan tidak bisa menetapkan ganti rugi dan lain sebagainya, hutang dan lain sebagainya. Tetapi terhadap asli tidaknya ijazah itu kan saya kira sesuatu yang harusnya bisa diambil alih. Kalau tidak ke pengadilan kemana lagi? Ranah politik tidak berjalan. Maka dalam prinsip equality before the law yang bisa dilakukan adalah pengadilan. Harusnya begitu Sobat Era sekalian ya. Kita berharap Roy Suryo, Rismon, Dr. Tifa dan Rizal Fadila tetap semangat. Apalagi rupanya Rizal Fadila dan teman-teman dari TPUA menghadap DPD untuk melaporkan apa yang mereka dapatkan dalam kunjungan ke Jogja dan ke Solo. Baik-baik saja. Jadi mereka menggunakan sebuah mekanisme untuk mengadu kepada wakil rakyat mereka. Paling tidak di DPD, walaupun di DPR kita tahu bahwa
masih alergi dengan hal-hal seperti ini. Masih sulit. Jadi kita bingung. Ini kita punya wakil rakyat atau tidak. Ya. Begitu Sobat Era sekalian. Jadi untuk pastinya apa yang disampaikan Roy Suryo, coba kita dengarkan lagi yang video yang 2 menit tersebut untuk mencerna. Dan mudah-mudahan ya kebenaran itu akan menemukan jalannya dan kita mendapatkan hak kita untuk right to know soal keaslian atau ketidakaslian ijazah mantan Presiden Jokowi. Silakan coba diputar lagi sebelum kita membacakan komentar Sobat Era sekalian. Lucu. Kami berempat ya, saya, Dr. Rismon, Dr. Tifa, dan juga Pak Rizal Fadilah itu akan dituntut dengan pasal 160 KUHP, di mana itu adalah pasal penghasutan. Ya, ini benar-benar lucu. Nggak apa-apa ya, kalau pasal yang dulu memang pernah sukses digunakan untuk melakukan kriminalisasi terhadap salah satu ustadz waktu itu sukses. Tapi waktu itu memang ada kekuasaan atau ada rezim yang memang mungkin dilawan oleh beliau ya gitu dan sukses. Tapi sekarang kita buktikan saja nanti apakah Presiden Prabowo masih akan membiarkan anak-anak bangsanya yang kami ini sebenarnya ingin mengungkapkan kejujuran dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi ini pure science ya untuk membuktikan kepalsuan skripsi dan juga kepalsuan ijazah. Kok malah mau dipidanakan dengan pasal penghasutan ya. Jadi kami siap ya berempat untuk menerima tantangan ini dan terima kasih untuk warga masyarakat ya, baik itu lawyer, profesor, guru besar, sivitas akademika dan juga masyarakat termasuk ulama yang telah memberikan dukungan kepada kami. Dan sekali lagi tidak perlu ada sumbangan apapun ya gitu, nanti malah dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak berhak. Kami siap jawab tantangan kalau kami akan dipolisikan ya atau akan diperkarakan dengan pasal 160 itu, karena itu sebenarnya pasal pengecut ya gitu. Kalau mau gentle, tuntut dengan pencemaran nama baik atau penghinaan yang dimana Jokowi harus lapor sendiri. Dan ketika dia lapor sendiri, kita adu bukti. Benarkah dia punya ijazah asli? Yang itu kami berempat sudah kemudian memastikan bahwa ijazah yang selama ini dipublikasikan ya, yang itu oleh kader salah satu partai itu juga dipublish dengan tulisan asli, itu memang asli atau palsu. Jadi kami siap, kita tunggu di persidangan yang jujur, yang equality before the law, dan tidak ada kriminalisasi. Ya, saudara sekalian, kalau memang berani lapor sendiri, entah pencemaran nama baik atau penghinaan atau apapun, maka kemudian nanti ada bukti di pengadilan. Nah, baru itu adequate. Tetapi kalau kita bicara tentang prosedur pidananya, ya harusnya laporan ke Bareskrim Mabes Polri itu diperiksa. Tapi seperti yang dikatakan Hozinuddin, laporan itu tidak diterbitkan LP. Ya. Jadi cuma sekedar pengaduan masyarakat saja, begitu saudara sekalian ya. Jadi justru yang di LP kan adalah pengaduan terhadap Roy Suryo, Rismon, Dr. Tifa dan kemudian juga Rizal Fadilah ya. Oke, coba kita bacakan komentar Sobat Era sekalian ya. Jokowi nggak bisa membuktikan ijazahnya asli ke publik dan artinya Jokowi melanggar hukum dengan berijazah palsu dan nggak berani datang ke pengadilan sejak sidang ijazah palsu Bambang Tri dan Gus Nur. Kemudian cepat atau lambat Ya'juj dan Ma'juj akan memimpin bangsa ini. Ya'juj dan Ma'juj adalah China. Ini sudah ditentukan di akhir zaman. Sejarah akan berubah dan ini adalah takdir yang tidak bisa diubah. Luar biasa. Lapor sendiri sudah tapi belum ya. Lawan Jokowi. Saat ini kubu Jokowi sedang membuat skripsi dan ijazah supaya mirip dengan versi aslinya Roy Suryo dan kawan-kawan. Salah satunya yang terdeteksi skrip UGM yang diupload pada tanggal 16 April kemarin. Bagaimana ini Bang? Ya kita ikutin saja terus permainannya ya. Adili Mulyono. Pelapor itu makhluk tunamuka. Mereka hanya piawai menarasikan konspirasi sesat untuk meyakinkan kalangan tertentu. Dihina saya diam, dicaci saya diam, tapi jangan suruh saya menunjukkan ijazah. Saya akan melawan.
Luar biasa ya. Sebenarnya kalau Prabowo turun tangan selesai masalah Mulyono ini. Kalau Prabowo diam gak bakal beres masalah Mulyono ini. Karena Mulyono ini masih dilindungi sepertinya sama Prabowo. Nyimak. Siapa itu yang jual ijazah dari unitas geng Mulyono? Malaikat sudah merekam, besok tinggal putar disaksikan anak cucunya. Mari kita tingkatkan keharmonisan dengan menjaga wibawa pemimpin bangsa ini. Luar biasa ini imbauannya. Pangeran Niponegoro. Gentle dong Pak Jokowi, bawa ijazahnya, nggak usah malu-malu. Kemudian apalagi ya? Saat ini oke. Kemudian betul pengadilan tidak akan meminta ijazah dengan berbagai alasan. Sampai kapanpun ijazah palsu S1 mungkin ini tidak boleh didiamkan. Kejar terus sampai benar-benar terbongkar kedoknya siapa dia sebenarnya. Jokowi biang masalah bagi negeri. Bang Roy bisa dipenjara dan bersalah. MK saja bisa diatur apalagi UGM dan hakim. Luar biasa ya. Masa sih sekuat itu ya. Kalau sampai dikriminalisasi dan ditahan harus ada gerakan solidaritas seluruh rakyat menuntut ikut ditahan bersama biar penjara penuh mau gimana lagi tuh penguasa. Jadi saudara sekalian sekali lagi ya, kita tidak ingin melawan kekuasaan, tidak ingin mengobarkan apa-apa, tetapi hanya ingin mencari kebenaran dan keadilan. Dan itu yang sedang diperjuangkan di banyak front sesungguhnya. Tidak hanya front soal ijazah palsu, tapi pengaduan kepada KPK mengenai tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Jokowi dan keluarganya. Kemudian mengenai PIK 2 ya, yang Charlie Chandra konon bakal dikriminalisasi lagi, sudah akan dipanggil oleh polisi begitu. Padahal dia sendiri mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum. Jadi ini persoalannya ya bangsa ini ya, karena penegak hukumnya tidak menegakkan hukum sebenar-benarnya. Semuanya tidak. Sebagian, tapi sebagian itu kalau dia memegang kunci kekuasaan itu yang paling berbahaya. Jadi mohon ke Pak Prabowo ya, Anda adalah presiden. Apakah bagaimana cara memilihnya itu soal lain, tapi Anda sudah disumpah sebagai Presiden Republik Indonesia dan Anda harus menjalankan undang-undang dan segala peraturan seluruh-seluruhnya. Walaupun Anda gagal di hari pertama, tetapi tentu rakyat berharap bahwa Anda betul-betul macan Asia yang akan mengaum, termasuk bagaimana menegakkan hukum yang sebenar-benarnya. Dan jangan lupa ada tuntutan dari para jenderal, kolega Anda, senior Anda, ya 8 tuntutan. Di antaranya adalah lakukan reshuffle kabinet, singkirkan orang-orang korup, aparat dan pejabat yang masih terafiliasi atau melayani kepentingan Jokowi. Bahkan ada juga aspirasi untuk impeachment terhadap Gibran Raka Buming Raka. ingat Abdul Hehamaha bilang Gibran ya. Begitu saudara sekalian ya. Ini ada Rizal Fadila ya. Katanya baru rapat tapi it's okay ya. Kita bisa telepon dia anytime. Mudah-mudahan dia baik-baik saja. Atau kita coba telepon Rizal Fadila ya. Untuk memberikan update kepada kita mengenai pertemuan dia dengan DPD ya, karena ada pemberitaannya seperti itu ya. Coba kita buka ya, bisa nyambung tidak? Kalau bisa nyambung kita akan minta update sedikit, tapi kalau tidak nyambung ya tidak apa-apa ya. Jadi saudara sekalian, menarik sekali ya, karena ini akan memunculkan dinamika ya. Dinamika yang memberikan gairah pada masyarakat untuk tahu hukum lebih jelas. Halo Kang Rizal. Bisa ditelepon sedikit, mau minta update sedikit. Oke. Bisa disiapkan alatnya sebentar. Sebentar Kang ya, alatnya mau disiapkan dulu.
soal tadi katanya Anda pergi ke ini, ke apa? Ke DPD ya? Oh, kemarin. Iya. Ya kemarin. Ya. Oke. Oke, sebentar ya, saya lagi siapkan alatnya dulu. Oke. Sekarang posisi di mana, Kang? Luar biasa Anda. Bandung, Jakarta, ya kan? Gitu. Ya. Oke, Kang. Siapa? Ya. Anda ke DPD itu dalam rangka apa? Kalau saya lihat teman-teman TPUA yang di situ ke DPD, mungkin bisa di. Iya, memang sejak itu yang kedua kali. Pertama dahulu kan pernah ketemu dengan pimpinan DPD, Pak Tamsil. Ya. Kemudian katanya nanti akan ada lanjutannya karena kemarin waktu awal belum maksimal waktunya. Nah, kemudian kelihatannya hari kemarin itu ada waktu sebelum, meskipun ya tetap saja untuk Pak Tamsilnya selalu ada kegiatan lain kan gitu. Tapi akhirnya ya ketemulah ya, kita sampaikan laporan sekalian melaporkan Jogja dan Solo gitu ya, karena kita berharap bahwa DPD juga kan bagian lah dari wakil rakyat, wakil daerah gitu, untuk ikut juga mengawal, memantau, memperhatikan perkembangan, terutama sekarang kan sudah masuk ke ruang pertempuran terbuka gitu. Gitu. Sudah kita masuk ke Bareskrim, sampaikan, dia juga sudah melaporkan gitu kan. Begitu respon publik juga mulai polarisasi lah, mengkristal juga gitu kan, dukungan dan sebagainya. Sehingga ini akan semakin panas suasana, dan kalau tidak ada juga pengawasan atau mungkin juga pengawalan atau kepedulian gitu kan dari lembaga politik gitu, maka nanti bisa saja perkayasaan berlanjut gitu sebagaimana rezim lama gitu. Jadi diharapkan rezim yang baru sedikit ada kontrol, dan tentu kontrolnya dari lembaga perwakilannya, yang dalam hal ini yang paling mudah dikomunikasikan ya DPD. DPD paling mudah dikomunikasikan tapi paling tidak ada giginya. Paling tidak ada giginya, tapi kita berharap dan sebagaimana disampaikan di dalam forum, pokoknya Mas sampaikan saja, nanti dia akan sosialisasikan, bahasanya membantu mensosialisasikan gitu kan, walaupun tidak ada gigi tapi sekurang-kurangnya sosialisasi lumayan lah. Oke, luar biasa. Itu Bang. Ini tragedi perwakilan kita ya. Orang biasanya kalau ada masalah ke lembaga perwakilan. Harusnya, lembaga perwakilan mendatangi eksekutif, mendatangi penegak hukum, Anda ngapain? Tapi di Indonesia nggak pernah terjadi begitu. Nggak ada, seharusnya mau begitu, karena ini ada aneh gitu kan, kalau yang dari dekat kekuasaan laporan cepat direspon gitu kan, sampai diterima laporan. Kalau kita agak susah, makanya mengambil Dumas itu karena sudah tahu kalau bentuk laporan pasti ditolak gitu. Itu jadi Anda memilih Dumas ya, pengaduan masyarakat. Dumas, ya Dumas, tapi dengan strategi bukti-bukti akan kita terus-menerus masukkan gitu. Tapi Anda tidak memberikan laporan LP begitu ya, enggak ya? Tidak. Jadi ini juga untuk menjadi pelajaran hukum juga gitu kan. Kalau LP nanti cepat dibalikan, apalagi situasi politik kan tidak sehat. Gitu. Sementara laporan kepada Anda sudah diterbitkan LP-nya. Langsung LP gitu kan, itu kan itu bukti gitu. Iya. Bukti bahwa pilihan kita pas gitu. Mendingan Dumas itu harus terima, mau tidak bisa tidak kalau Dumas mah, tapi langkah lanjut kan itu tergantung polisi sendiri gitu. Tetapi yang jadi masalah adalah kalau tidak diterbitkan laporan LP, maka pihak-pihak lain bisa mengadukan hal yang sama. Biasanya kan kalau sudah ada LP-nya, terbit LP tidak boleh. Cuman kasus kan berbeda. Enggak. Makanya dia kan masuk LP dari penghasutan
dia juga tahu gitu bahwa kalau masuknya dari hoax atau mungkin dari pencemaran nama baik akan menukik langsung ke ijazah. Gitu. Sementara kalau ijazah ingin dihindari ya. Ijazah ingin dihindari gitu, makanya adu aja kita sekarang. Kalau soal ijazah kok sudah diadukan oleh kita dan sudah kita ajukan bukti-bukti, bahkan sudah kita beri gambaran sekurang-kurangnya 30 orang itu harus sudah bisa diminta keterangan. Betul. Anda mengajukan ada 30 orang yang bisa memberikan keterangan. Ya, itu narasi ya, narasi dari bukti yang sudah dimasukkan 15 bukti. Itulah 15 bukti yang bertahap. Itu kan mulai dari 2 bukti, kemudian 9, terus tambah 1, terus masuk 4 gitu kan, terus gitu. Besok lusa juga ketika ada lagi bukti baru masukin lagi gitu kan, supaya ini pola desakan seperti itu. Masa diam saja gitu. Saya dengar kemarin Anda melakukan konsolidasi civil society ya di suatu tempat gitu, sempat bertemu dengan Hosinuddin, kemudian Roy Suryo begitu. Oh enggak ikut saya tuh. Oh enggak ikut ya. Enggak ikut. Hanya setelah itu muncul keputusan soal dukungan gitu. Dan nanti mungkin hari Rabu akan deklarasi dukungan. Gitu. Karena sekarang udah 500-an dukungan support kepada Kang Rizal. Ya, sekurang-kurangnya moral kan, walaupun soal nilai hukum, nilai politiknya mungkin belum tentu efektif ya. Anda jangan pesimis dulu karena dukungan karena kalau memang meluas, siapa bilang tidak efektif ya kan? Paling tidak penegak hukum berpikir tuh untuk go forward gitu kalau seandainya bisa jadi. Mudah-mudahan gitu kan, kita tekan dari berbagai hal gitu kan, dari bukti-bukti yang terus menerus gitu kan, dari opini yang dibangun gitu kan, bahkan dari tekanan untuk bisa menegakkan keadilan. Pokoknya bervariasi lah, dari dukungan publik seperti ini gitu kan, yang digalang oleh teman-teman juga, bahkan mau deklarasi gitu kan, bahkan nanti kita langsung beri tanda tangan kuasa secara simbolik gitu. Secara simbolik ya. Simbolik. Jadi, karena Anda sendiri ada rencana lagi ke Jakarta besok? Ya Senin. Oh Senin ya? Ya Senin ya. Luar biasa ya, Anda bolak-balik itu. Mudah-mudahan sehat Kang ya semuanya. Amin. Terima kasih ada Bang. Closing statement yang ingin disampaikan? Ya, saya kira sudah saatnya gitu kan, juga pengambil kebijakan politik lah gitu kan. Prabowo ini nggak boleh diam aja masalah ijazah palsu ini gitu kan, karena ini masalahnya sudah menjadi skandal nasional gitu. Jadi ijazah palsu ini walaupun soal sepertinya pribadi, hanya orang gitu kan, yang diduga kuat memalsukan atau menggunakan dokumen palsu, tapi ini karena menyangkut presiden atau mantan presiden yang punya jabatan sebelumnya juga sebagai kepala daerah. Saya kira ini nggak bisa diam aja gitu. Jadi bukan hanya masyarakat yang berbicara, juga pengambil kebijakan politik itu harus berbicara juga gitu. Sekurang-kurangnya memberi support terhadap aparat penegak hukum untuk bergerak gitu, dan objektif lalu adil, dan menjaga perasaan keadilan masyarakat, karena keadilan itu perlu ditegakkan walaupun langit runtuh. Terima kasih Kang ya. Mudah-mudahan tetap semangat. Bang, terima kasih Bang. Sama-sama Bang. Ya, kita nanti ketemu Senin di Jakarta insyaallah. Insyaallah. Mudah-mudahan Senin insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saudara sekalian ya. Dari Rizal Fadila tadi jelas dia mengharapkan Prabowo jangan diam saja. Selesaikan masalah ini, ya. Jadi jangan sampai kemudian terjadi yang namanya keterbelahan di masyarakat terhadap yang pro dan kontra.
Apakah kita mikul duar mendem jero? Udahlah nggak usah dipermasalahkan. Enggak, kebenaran itu harus diungkap karena itu adalah bagian dari hak asasi manusia seperti yang dikatakan Munawar, the right to know. Jadi hak untuk mengetahui. At least for everybody, for everyone in Indonesia, rakyat Indonesia, Indonesian citizens, Indonesia citizen bisa mengetahui ya sebagai the right to know. Begitu ya saudara sekalian. Saya sudah ditelepon oleh pusat kekuasaan di rumah ini. Karena itu kita cukupkan, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita diskusikan sepanjang malam ini. Walaupun malam minggu ya. Tetapi karena semangat masih menyala-nyala ya. Bukan para bapak-bapak menyala-nyala. Maka kita terus update, tetapi this is the time untuk stop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas. Ciao.